Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 212. Alaika biawsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu. Ini wala taku fiha mufritan au mufarrita. Terbalik itu, dirubah harokatnya. Wala taku fiha mufritan au mufarrita fa inna kilaha lil umuri damimu. Wala taku fiha mufritan au mufarrita fa inna kilaha lil umuri damimu. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu. Wala taku fiha mufritan aw mufarrita fa inna kilaha lil umuri dhamimu. Dibaca bersama. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu. Wala taku fiha mufritan aw mufarrita fa inna kilaha lil umuri damimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika bi awsatil umuri fa innaha. Bersikaplah moderat. Moderat itu sedang, tidak berlebih-lebihan, tidak lemah. Sebab moderat itu ialah cara tegas menuju jalan yang benar. Fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu. Sebab moderat ialah cara tegas menuju jalan yang benar. Wala taku fiha mufritan. Dan janganlah engkau dalam sikap tengah itu mufritan, gegabah, terbalik artinya itu. Au mufarritan, atau lemah, teledor. Jangan berlebihan, mufrit, atau jangan lemah. Fa inna kilaha lil umuri dhamimu. Sebab dua ujung di antara keduanya ialah tercela. Bersikap gegabah seenaknya sendiri itu lemah, itu tercela. Mufarritan, lemah, juga tercela. Jadi jangan gegabah, jangan lemah, jangan ngawur, jangan serampangan, jangan seenaknya. Tapi juga jangan tidak berbuat apa-apa. Cara dalam bergaul, petunjuk Imam Ghazali, wala tandur fi itfaika. Sebaiknya Anda tidak memandang dengan cara melirik. Wala tuksiril iltifat ila waraika. Jangan Anda menoleh ke arah belakang, jangan tolah-toleh kalau duduk itu. Wala taqif alal jama'at.
Jangan Anda berhenti di tengah orang yang berkumpul, berdiri di depan di tengah-tengah orang banyak. Kalau duduk, wa idza jalasta fala tastawfiz. Kalau duduk jangan gelisah. Wa tahaffadz min tashbiki asabi'ika. Sebaiknya Anda menghindari berperilaku seperti ini. Menyilangkan jemari. Gini ya, diam dengan orang itu jangan begini. Wal abath bil hiyatika wa khatamika, dan main-main dengan jenggot dan cincin. Wa takhlili asnanika. Kalau membersihkan gigi dengan tusuk gigi jangan di depan orang. Jadi giginya ditusuk-tusuk di depan orang. Wa idkhali isba'ika fi anfika. Jangan memasukkan jari ke hidung. Kalau sedang berbicara dengan orang lain, jangan main-main tangan dimasuk-masukkan ke dalam hidung. Apalagi sambil membuang kotoran hidungnya. Wa kasrati busaqika wa tanakhumika. Kalau berkumpul dengan orang, jangan meludah di depannya. Jangan berdahak di depan orang. Jangan meludah, jangan berdahak di depan orang. Jangan meludah, jangan berdahak di depan orang. Wa tardidzubabu an wajhika, dan banyak menghalau lalat dari wajahmu. Wa kasratit tamattiyah wa tasa'ubi. Wa kasratit tamatti wa tasa'ub fi wujuhin nas. Di depan orang banyak jangan banyak bergeliat dan menguap. Wa fi sholati wa ghairiha, begitu juga di dalam salat dan selain salat. Jadi kalau menguap harus ditutup dengan dua tangan. Jangan sampai menguap cuman ditutup dengan jari yang tangan yang dikepal, tidak cukup, lebih besar mulutnya masih. Dan supaya enggak kelihatan lubang hidungnya, bulu hidungnya enggak kelihatan. Jadi itu perlu kebiasaan, perlu saling mengingatkan. Jadi menurut kitab Bidayatul Hidayah, kalau menguap jangan cukup dikepal dengan kepalan tangan ini, tapi dengan dua tangan ditutup semuanya. Jadi kalau menguap, tutup ini. Hidungnya ditutup juga. Mulutnya ditutup, hidungnya ditutup. Tidak cukup kalau hanya dengan tangan satu. Harus dengan dua tangan. Wal yakun majlisuka hadian wa hadithuka manduman murattaban. Hendaklah majelismu, sikap dudukmu tenang. Wa hadithuka manduman murattaban, tutur kata teratur dan tertib. Jangan selewang-selewung, tidak ketemu urutan omongannya. Wa asghi ilal kalamil hasani mimman haddatsaka. Dengarkan kalau ada orang berbicara. Jadi kalau ada orang berbicara, apalagi bapaknya, ibunya, orang tuanya, pak D-nya, budenya, pak leknya, puleknya, bu gurunya, pak gurunya, pasang telinga.
min ghairi idhari ta'ajjubin mufritin, dengan tanpa menampakkan kekaguman yang berlebihan. Wala tas'alhu i'adatahu, sebaiknya kalau berbicara dengan orang itu jangan minta diulang pembicaranya, karena minta diulang pembicaraan itu sama dengan tidak mendengarkan. Waskut anil madahiki wal hikayat, bersikap biasa ketika mendengar lelucon dan berbagai cerita, biasa aja, tidak usah berlebih-lebihan. Wala tuhaddis an ijabika bi waladika wa syi'rika wa kalamika wa tasnifika wa sairi ma yakhussuka. Sebaiknya Anda tidak ceritakan kekaguman Anda pada anak Anda, kalau anak kepada orang tua Anda. Syair karya Anda, statement Anda, karya Anda, atau apa saja yang teristimewa dari diri Anda. Jangan kagum kepada dirinya sendiri, kagum kepada adiknya, kepada kakaknya, dan seterusnya. Itu tidak bagus kalau disebar-sebarkan. Wala tatasanna tasannu'ul mar'a fit tazayyun, dan jangan Anda berperilaku bagaikan perempuan dalam berhias kalau itu laki. Jangan macak seperti perempuan. Kalau perempuan jangan macak seperti laki. Wala tatabadzal tabadzulal abdi, dan jangan Anda bermode layaknya budak, jangan menghinakan diri. Wa tawaqqa kasratul kahli wal israf fid duhni, Anda hindari terlalu banyak bercelak. Tradisi Arab itu pakai celak, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Juga terlampau banyak berminyak rambut. Wala tuliha fil hajat, jangan memaksa kalau sudah ada kebutuhan. Kalau minta tolong jangan memaksa, sebisanya aja. Minta bantuan jangan memaksa, sebisanya aja orang yang membantu itu. Wala tusyajji ahadan 'alad dzulmi, jangan mendorong orang untuk berbuat zalim. Wala tu'lim ahadan min ahlika wa waladika fadlan an ghairihim miqdara malika, jangan beritahukan pada seseorang dari keluarga dan anak Anda, apalagi selain mereka, kuantitas harta kekayaan Anda. Jangan cerita kekayaannya, saya punya mobil ini, saya punya sawah, bapak saya kaya, dan seterusnya. Itu tidak baik. Wajfuhum min ghairi unfin walin lahum min ghairi dha'fin, tegaslah tapi tidak perlu bengis pada mereka, bersikaplah lunak tanpa perlu menghinakan kelemahan dirinya di hadapan mereka. Wala tuhazil amataka wala abdaka fayasqutah waqaruka min qulubihim, jangan bercanda dengan pembantu Anda, laki-laki atau perempuan. Fayasqutu waqaruka min qulubihim, sehingga wibawa Anda jatuh sirna dari hati mereka. Wa idza khasamta fatawaqqah, kalau sedang bersengketa dengan orang Anda perlu waspada. Wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika, berhati-hati agar jangan bersikap bodoh dan terburu-buru. Wa tafakkar fi hujjatika, Anda pikirkan betul argumentasi Anda. Wala tuksiril isyara biyadika, hindari banyak isyarat dengan tangan Anda.
Jadi bermain tangan kalau ngomong gini-gini gitu ya. Wala tuksiril iltifat ila man waraika, jangan banyak menoleh ke orang di belakang kalian. Wala tajsu ala rukbataika, dan di saat seperti itu jangan Anda duduk bersimpuh lutut. Jadi duduk itu jangan apa? Jangan begini, nak. Itu tidak sopan. Ini menurut kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalian harus tahu kesopanan dalam ukuran tasawuf. Ini kan dasar-dasar ilmu tasawuf. Menurut ukuran pesantren, kalau laki itu harus pakai kopiah, harus pakai baju lengan panjang. Ini kalau enggak dikasih tahu, enggak tahu. Dikira biasa-biasa saja. Jadi di lingkungan pesantren itu, orang yang enggak pakai baju lengan panjang dianggap kurang sopan, kurang sopan. Tidak pakai kopiah itu dianggap kurang sopan. Karena ini budaya pesantren Nusantara. Jadi jangan duduk bersimpuh lutut. Itu tidak sopan. Wa idza hada'a ghadabuka fatakallam. Sebaiknya kalau sedang marah tidak berbicara, karena pembicaraan itu tidak terkendali. Kalau marah itu semua dikeluarkan. Nanti kalau sudah reda menyesal. Wa idza qarrabaka sultan fakun minhu ala haddis sinan. Kalau sultan menarik Anda sehingga jarak menjadi lebih dekat, maka fakun ala haddis sinan, adalah mengambil jarak sebatas pedang, setebasan pedang, supaya ada jarak menghindar kalau terjadi sesuatu. Wa iyyaka wa sadiqul afiyah, berhati-hatilah pada sahabat saat sehat saja, sebab ia musuh dalam selimut. Dan jangan anggap harta Anda lebih mulia dari kehormatan Anda. Jangan mengandalkan harta, jangan mendahulukan harta dalam pergaulan. Wa idza ra'aita nafsaka tastasqilul amala bihadhil wadhaif, kalau diri Anda merasa berat mengamalkan tugas-tugas ini, wastastangkir hadzal fannu minal ilmi, dan mengingkari ilmu ini, wa taqulu laka anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafilil ulama, apa perlunya manfaatnya ilmu ini di tengah-tengah para ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal aqran wan nadhara, kapan Anda akan menampilkan dirinya di depan para sahabat dan teman-teman. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara, kapan Anda akan berkedudukan tinggi di depan para menteri dan para penguasa. Wa kaifa lahu ayyusilaka ila sila wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada, kapan Anda akan mendapatkan jabatan yang mulia. Fa'lam anna syaitana qad aghwaka wa ansaka munqalabaka wa maswaka, ketahuilah bahwa Anda telah tergoda syaitan. Fatlub syaitanan mithlaka liyu'allimaka ma tathunnu annahu yanfa'uka wa yusiluka ila bughyatika, thumma i'lam annahu qad la yasfu lakal mulku fi mahallatika fadlan fi qaryatika
au baladika thumma yafutuka bihil malikul muqim wan na'imud daim fi jiwari rabbil alamin. Silakan Anda cari kawan setan seperti Anda untuk mengajari Anda segala yang Anda duga bermanfaat dan bisa mengantarkan Anda meraih keinginan Anda. Kemudian ketahuilah bahwa kemuliaan bagi Anda di kampung Anda, apalagi desa dan negeri Anda, sama sekali tidak terlepas dari berbagai gangguan. Alangkah ruginya jika gangguan tersebut sampai menghalangi Anda untuk memperoleh kemuliaan abadi, menghalangi Anda untuk memperoleh kemuliaan yang abadi dan kenikmatan yang lestari di sisi Tuhan, penguasa semesta alam. Wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Al-Fatihah. Saya ingin ada yang menyimpulkan secara ringkas tata cara bergaul menurut aturan tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Coba anak putri Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersikaplah moderat, sebab moderat ialah cara tegas menuju jalan yang benar. Di sana jangan engkau teledor atau gegabah, sebab dua ujung di antara keduanya ialah tercela. Sebaiknya Anda tidak memandang dengan cara melirik, kurangi menoleh ke arah belakang, jangan Anda berhenti di tengah orang berkumpul. Kalau duduk, sebaiknya Anda tidak gelisah. Sebaiknya Anda menghindari perilaku-perilaku ini: menyilangkan jemari tangan, memain-mainkan janggut dan cincin, menyela-nyela ruas gigi, memasukkan telunjuk ke hidung, banyak meludah dan berdahak, mengusir lalat dari wajah, banyak menggeliat dan menguap di hadapan banyak orang dalam sholat dan di saat-saat lain. Sikap duduk sebaiknya tenang, tutur kata teratur dan tertib. Anda dengarkan ungkapan yang baik dari orang yang berbicara pada Anda, tanpa perlu menampakkan rasa kagum yang berlebihan. Sebaiknya Anda tidak ceritakan kekaguman Anda pada anak Anda, syair karya Anda, statement Anda, karya Anda, atau apa saja yang istimewa dari diri Anda. Sudah. Anak laki Muhammad Gaftan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya Anda tidak memandang dengan cara melirik, kurangi menoleh ke arah belakang, jangan Anda berhenti di tengah orang berkumpul. Kalau duduk, sebaiknya Anda tidak gelisah. Sebaiknya Anda menghindari perilaku-perilaku ini: menyilangkan jemari tangan, memainkan janggut dan cincin, menyela ruas gigi, memasukkan telunjuk ke hidung, banyak meludah dan berdahak, mengusir lalat dari wajah, banyak menggeliat dan menguap di hadapan banyak orang dalam salat dan di saat-saat lain. Sikap duduk sebaiknya tenang, tutur kata teratur dan tertib. Anda dengarkan ungkapan yang baik dari orang yang berbicara pada Anda, tanpa perlu menampakkan rasa kagum yang berlebihan. Jangan minta ia mengulangi ucapannya. Bersikap biasa ketika mendengar lelucon dan berbagi cerita. Sudah. Coba halaman 210 dibuka. Syairnya Hilal bin Ala Ar-Raqi. Lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsiya min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li'atfa'a syarra anni bitahiyati wa udhirul bishra lil insani abghaduhu ka'anna qad mala'a qalbi masarrati mala'a walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fakaifa aslamu min ahlil mawaddati
An-nasu da'un dawa'un nasi tarkuhumu wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati fasalimin nasa taslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil muruwati wa khaliqin nasa wasbir ma baqita lahum asamma abkama a'madha taqiyati. Perhatikan artinya, lamma afautu walam ahkid ala ahadin, manakala aku memaafkan dan tidak dengki pada orang, maka berarti aku mengistirahatkan jiwaku dari kesedihan permusuhan. Jadi kalau orang itu memaafkan, sangat mulia dan sangat baik, tidak dendam, pikirannya bisa istirahat, bisa tenang, bisa tidur nyaman. Inni uhayyi adwi inda ru'yatihi li'atfa asyarra anni bitahiyyati. Aku menghormati musuhku ketika aku melihatnya supaya terhindarkan dariku keburukan mereka dengan cara menghormatinya. Kalau ada orang yang tidak sama, tidak nyaman pada kita, kita hormati dia. Wa udhirul bishra lil insani abghatuhu, aku selalu menampakkan kegembiraan pada orang yang aku marahi. Ka'anna qad mala'a qalbi masarrati, dengan ini hatiku selalu penuh kebahagiaan. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu, aku tak bisa selamat dari kejahatan orang yang tidak aku kenal. Mimman lastu a'rif, aku tidak akan bisa selamat dari kejahatan orang yang tidak aku kenal. Fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati, maka bagaimana aku bisa selamat dari kejahatan orang yang telah kucintai. Jadi teman bisa menganiaya kita sewaktu-waktu. An-nasu da'un dawa'un nasi tarkuhumu, manusia itu berpotensi menjadi penyakit, obatnya ialah tidak mencampuri urusan mereka. Kita enggak perlu ikut campur urusan teman. Wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati, dan bersikap kasar tidak pada mereka itu memutus persahabatan. Jadi kita biasa-biasa saja, jangan mutung. Fasalimin nasa taslam min ghawailihim, berdamailah dengan manusia maka engkau akan selamat dari gangguan mereka. Wa kun harisan ala kasbil murwati, dan berusahalah engkau dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjaga kewibawaanmu. Wa khaliqin nasi wasbir ma baqita lahum asamma abkam a'madha taqiyati, bergaullah dengan manusia dan bersabarlah dengan sikap mereka. Ketika kita sudah terlanjur berteman, seperti di pondok ini sudah kumpul, sudah sekamar, sudah sedaerah, sudah seasrama, maka khaliqin nas, bergaullah dengan mereka, wasbir ma baqita lahum, sabarlah terhadap apa yang mereka punyai, sikapnya. Jadi orang itu tidak bisa dirubah, sulit untuk merubah manusia itu. Yang perlu itu dipahami, dimaklumi. Jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu dan buta pada keburukan mereka. Kita tak usah melihat keburukan teman, tapi keburukan kita sendiri yang harus kita waspadai dan jangan kita ulang-ulang untuk melakukannya. Dan hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca.
Ada waktu 10 menit ini. Lamma afautu wala ka'anna qad mala'a qalbi masarrati. Ayo. Sudah. Al-Fatihah.